Hai guys, balik lagi sama Enggun di sini. Fans si botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Shell Emperor yang melabrak Dr. Bofoy di dalam markas pribadinya dan bertanya soal insiden invasi robot yang menyerang kota. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 151 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enggun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 151 bagian kedua ini, pembicaraan Shell Emperor dengan Dr. Bofoy memanas. Dan akhirnya duel pun tercipta. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Shell Emperor yang masih menemui Dr. Bofoy di dalam markas rahasianya. Sambil merasa seperti frustasi, Isamu mengaku malu pada dirinya sendiri karena sudah menghormati orang dewasa seperti Dr. Bofoy. Baginya itu benar-benar konyol. Apalagi tahu jika Dr. Bofoy akan mendesain ulang dunia sendiri. Menurutnya, seseorang yang kurang memiliki keterampilan sosial seperti Dr. Bofoy telah mencoba melakukan sesuatu sendirian. Dan itu hanya akan berakhir sebagai penghancur, karena orang itu tidak dapat menciptakan apapun. Dokter tersebut adalah pengganggu bagi masyarakat. Mendengar semua ungkapan itu, Dr. Bofoy menjawab jika ucapan barusan tidak akan mengubah pikirannya. Tapi dia akan memberi peringatan untuk bocah jenius tersebut. Dia bertanya, apakah Shell Emperor tahu kabar dari teman-teman gamenya saat ini? Mendengar hal itu membuat bocah tersebut jadi bingung. Dr. Bofoy menjelaskan jika sebelumnya bocah jenius itu telah berkomunikasi dengan teman-temannya. Tapi apakah dia tidak berpikir kalau mereka akan dicegat oleh musuh? Kesepian yang Shell Emperor miliki membuatnya merasa ingin seseorang untuk diajak bicara. Dan ketika tim bocah-bocah itu mengatakan ingin membantunya, maka Shell Emperor akan membalas dengan berkata hentikan, seolah-olah memang menolaknya. Bocah jenius itu pun menjawab jika dia merasa telah menolak hal tersebut dengan benar. Tapi Dr. Bofoy menjelaskan jika ungkapan itu telah membuat mereka merasa jika semangat dari Shell Emperor telah goyah. Makanya setelah itu mereka malah bergerak dari persembunyian dan akhirnya terjun ke medan pertempuran. Dokter tersebut juga menambahkan jika kelompok anak-anak itu telah mengalami luka dari pertempuran yang mereka hadapi. Mendengar hal itu membuat Shell Emperor begitu kaget. Dr. Bofoy meminta Isamu untuk tidak perlu berekspresi berlebihan. Meskipun mereka bertindak sendiri, tapi tanggung jawab yang sebenarnya ada pada Shell Emperor. Karena bocah tersebut telah menunjukkan kelemahannya dengan cara yang provokatif seperti itu. Menurutnya, bocah yang memiliki kecerdasan jenius seperti Shell Emperor diharapkan bertanggung jawab dan memiliki kesopanan untuk melindungi teman-temannya tersebut. Awalnya Dr. Bofoy mengira jika Isamu akan menyadari hal itu, tapi sepertinya bocah tersebut mengalami kebimbangan karena terpengaruh hal-hal sosial dan akal sehat yang ada di lingkungan orang biasa. Dokter tersebut pun bertanya, bagaimana cara Isamu akan mencari bantuan sendiri dengan ketidakdewasaan yang dia miliki saat ini. Namun Shell Emperor meminta berhenti dulu. Dia bertanya balik, apa yang dokter gila tersebut lakukan kepada rekan-rekannya itu? Dr. Bofoy menjawab jika dia telah menangkap mereka semua hidup-hidup. Meskipun sebelumnya mereka telah memberikan perlawanan yang cukup keras. Sontak saja mendengar hal itu membuat Shell Emperor langsung emosi berat. Menurutnya dokter satu ini telah menyandera teman-temannya. Sambil mengeluarkan sebuah tombol remote, dia berkata kalau akan mematikan sistem pertahanan milik asosiasi pahlawan yang sebelumnya dia retas. Menurutnya dengan ini Shell Emperor akan merampas senjata pertahanan tertinggi yang dokter gila itu miliki, dan asosiasi pahlawan akan terbebas dari belenggunya. Namun anehnya ketika tombol itu dia pencet tidak terjadi apa-apa. Dr. Bofoy menjawab jika usaha tersebut sudah dia prediksikan. Karena yang barusan bocah jenius itu nonaktifkan adalah sistem musik otomatis yang diputar di dalam toilet pribadinya. Ternyata Dr. Bofoy telah meretas balik aksi dari Shell Emperor itu guys. Dia juga mengaku jika sistem pertahanan itu bukanlah satu-satunya senjata yang dia miliki. Melihat usahanya gagal sambil merasa semakin frustasi, Isamu berkata jika setelah ini dia akan membawa dokter tersebut ke dalam tahanan. Sambil bersiap untuk bertarung, Dr. Bofoy menjawab jika itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak siapapun termasuk para pahlawan, apalagi Shell Emperor. Baginya jika ini adalah pertarungan untuk keadilan,
maka dirinya tetaplah akan menjadi Game Master dalam kehidupan ini. Sambil meremehkan dan melihat jika lawannya ini adalah anak kecil, Dr. Bofoy meminta Isamu untuk melakukan apapun yang dia mau. Sontak saja sambil mengeluarkan puluhan senjata dari dalam tasnya, Child Emperor menyerang Dr. Bofoy. Ternyata yang dia keluarkan adalah puluhan tangan-tangan robot. Dokter tersebut menganalisa jika itu adalah senjata multifungsi. Menurutnya senjata-senjata itu tidak bergerak secara otomatis. Mungkin tangan-tangan tersebut dikontrol menggunakan gelombang dari otak Isamu. Dr. Bofoy menduga jika sepertinya permen yang selama ini bocah itu makan adalah alat untuk memperkuat gelombang di dalam otaknya. Dia berkomentar jika beban pada operator seperti itu berat, tapi di sisi lain tidak ada kekhawatiran akan diretas. Menurutnya bocah jenius itu telah berhasil melakukan usahanya secara mandiri. Sambil bersiap untuk menyerang, Child Emperor memberitahu jika dengan posisinya sedekat ini akan membuat dokter itu tidak memiliki kesempatan untuk menang, apalagi dengan tubuh lemah yang dia miliki. Bila dirinya tersudut, Dr. Bofoy pun mengeluarkan salah satu senjata rahasianya. Ternyata dokter gila itu telah mengantisipasi dengan membuat sebuah baju tempur khusus yang memiliki kemampuan dari analisa yang selama ini dia kumpulkan selama menjadi pahlawan. Child Emperor bertanya, apakah itu adalah versi terakhir dari baju perang yang dokter itu buat? Karena hal tersebut tidak membuatnya merasa terkesan. Tapi Dr. Bofoy menjawab, jika sepertinya tangan-tangan robot yang bocah itu keluarkan juga bukanlah senjata final miliknya. Lalu dengan cepat, tangan-tangan robot itu menyerang Dr. Bofoy secara membabi buta. Di luar dugaan, dengan gesitnya, dokter gila tersebut mampu menangkis semua serangan itu. Child Emperor menganalisa, menurutnya itu bukanlah reaksi kecepatan dari orang itu, apalagi tanpa pengalaman atletis seperti dokter tersebut. Isamu menduga jika itu semua digerakkan secara otomatis. Lalu dia pun menambahkan kecepatan serangan dari tangan-tangan robotnya. Hal tersebut membuat tekanan besar pada otak Isamu dan membuatnya sampai mimisan. Namun bocah tersebut tidak peduli. Dia terus meningkatkan kecepatan dari tangan-tangan robotnya. Akan tetapi ketika salah satu tangan robot tersebut hampir mengenai kepala Dr. Bofoy, secara mengejutkan dia mengeluarkan gelombang energi pertahanan dan menciptakan barrier untuk melindungi diri. Melihat kejadian itu, Child Emperor terus berusaha untuk menekan. Menurutnya pertahanan tersebut begitu lemah. Tangan-tangan robot itu terus mencoba menghancurkan barrier yang Dr. Bofoy ciptakan. Dan benar saja, barrier tersebut berhasil ditembus. Dan dengan cepatnya, tangan-tangan robot itu memukul Dr. Bofoy tanpa ampun. Serangan brutal tersebut pun membuat Dr. Bofoy terkapar. Dan akhirnya pertempuran berakhir. Child Emperor sendiri juga sudah menduga jika tubuh orang tua itu pastinya sangat lemah. Dia bertanya, bukankah lebih baik dokter gila tersebut menggunakan robotnya Metal Knight Series saja untuk pertempuran mereka kali ini? Namun beberapa saat kemudian, tubuh Dr. Bofoy malah berdiri sendiri. Dan di luar dugaan, kepalanya berputar beberapa kali layaknya sebuah robot, sambil berkata jika ungkapan barusan begitu sombong. Tidak disangka ya guys, Dr. Bofoy bisa bangkit kembali. Apakah dokter gila tersebut sebenarnya adalah robot? Jika benar, terus siapa yang menggerakkan robot tua satu ini? Sayangnya, scene cerita Manga One chapter 151 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One chapter 151 bagian kedua, yang isinya memperlihatkan dimulainya pertarungan antara Child Emperor melawan Dr. Bofoy. Yang secara mengejutkan, tubuh dari dokter gila tersebut sepertinya adalah robot juga guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review Manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.